Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia serta nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah merahmati kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang bisa istiqamah di atas kebaikan sampai nanti Allah mewafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita akan kembali melanjutkan kajian kita, kajian ringkasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih meneruskan pembahasan pada pertemuan yang terakhir. Ya, kita membahas tentang macam-macam syirik atau sumber-sumber kesyirikan atau posisi-posisi kesyirikan itu terjadi. Di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, wa yatba'u hadha syirka asyirku bihi subhanahu fil af'ali wal aqwali wal iradati wan niyat. Dan ada kesyirikan dalam al-af'al. Al-af'al artinya adalah perbuatan, wal aqwal artinya perkataan atau lafaz lisan, wal iradat dan keinginan, wan niyat dan juga niat. Fasyirku fil af'ali kasujudi li ghairihi. Adapun syirik dalam perbuatan contohnya adalah seperti sujud kepada selain Allah, dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu perinciannya seperti apa sujud itu dikatakan sebuah kesyirikan. Kemudian macam-macamnya sudah kita sebutkan. Kemudian juga kita telah sebutkan bahwa ya, di antara wa minasyirki bihi subhanahu asyirku fil lafzi. Jadi yang kedua, contohnya selain dari syirik itu bisa diperbuat oleh seseorang melewati perbuatannya seperti tadi perlakuannya sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan perinciannya yang sudah kita sebutkan. Wa minasyirki bihi subhanahu asyirku fil lafzi, dan di antara bentuk kesyirikan atau sumber kesyirikan itu adalah dari lafaz atau lisan dari perkataan. Kal halifi bi ghairihi, sebagaimana seseorang yang bersumpah bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini akan kita sebutkan nanti perinciannya serta juga hukum seputar bersumpah selain daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, amma syirku fil iradati wan niyat fadzalikal bahru alladzi la sahila lahu. Adapun syirik dalam keinginan yang melatar belakangi seseorang berbuat kebaikan, wan niat dan juga niat, fadzalikal bahru alladzi la sahila lahu. Ini sangat luas kata Ibnu Qayyim. Ini sangat luas sekali. Bahrul la sahila lahu, seolah seperti lautan yang tidak ada ujungnya, saking banyaknya yang masuk ke dalam ya kategori tersebut. Kita sudah sebutkan pada pertemuan yang telah lalu, syirik yang kaitannya dengan keinginan, dengan niat itu ada pembeda yang paling dasar adalah keinginan itu. Contohnya ketika seseorang berkeinginan untuk melakukan sebuah kebaikan tapi motivasinya adalah keinginannya terhadap dunia. Seperti seseorang yang bersedekah, lalu sedekah itu didasari karena misalnya dia ingin terpilih menjadi calon DPR, terpilih menjadi gubernur, terpilih menjadi wali kota. Ya. Ini akan kita sebutkan nanti perinciannya. Begitu pula niat. Ya. Niat ini adalah seperti contohnya syirik yang terjadi pada niat adalah riya. Ketika seseorang beramal tapi bukan untuk Allah Subhanahu wa taala tapi untuk dipuji oleh orang lain. Nah, kita kemarin mengatakan bahwa perbedaan antara keduanya adalah kalau yang kaitannya dengan beramal tapi menginginkan dunia, ini kalau seandainya tidak dominan, nanti akan kita sebutkan perinciannya, maka dia masih bisa diterima. Ada bagian yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih terhitung ibadah. Adapun kalau sudah riya, ini nggak ada ampunnya, nggak ada maaf. Dalam artian itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan sebutkan beberapa contoh di sini. Jadi tadi kita bisa sebutkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, kita ulangi sedikit terlebih dahulu.
Ya. Yang pertama tadi adalah fil af'al, artinya adalah pada perbuatan. Contoh tadi adalah sujud kepada selain Allah. Ini sudah kita perinci pada pertemuan yang telah lalu. Ya, kalau pian lupa bisa ada videonya juga di YouTube Masjid Al-Muttaqin, ya, ada ya. Seingat ulun ada kemarin tuh. Kemudian yang berikutnya adalah pada perkataan. Contohnya adalah bersumpah bukan dengan nama Allah. Yang berikutnya adalah ya keinginan. Contohnya adalah ya bersedekah untuk dikenal dan dipilih. Nah, pada saat apa? Pada saat pemilu. Ini contoh aja. Yang keempat adalah pada niat. Ini contohnya adalah riya. Perbedaan antara keinginan dan niat ini, seseorang kalau di keinginan ini dia beramal itu motivasinya dia ingin dunia. Ya, beramal motivasinya ingin dunia. Akan kita beri, tapi dia masih punya kesempatan untuk diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau sudah syiriknya terkait dengan niat, seperti seorang yang beramal hanya karena ingin dipuji, hanya karena ingin ya dilihat oleh orang lain, maka ini amalannya tertolak. Bisa dimengerti sampai sini jamaah saya? Nah, contoh-contoh yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah pada kitab Ad-Da'u wad-Dawa ini perlu perincian jamaah sekalian. Perlu diperinci agar kita tidak keliru di dalam hal tersebut. Baik, kita mulai terlebih dahulu dari beberapa contoh yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Yang pertama adalah bersumpah bukan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya orang yang bersumpah dengan ya menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala? Apa hukumnya jamaah sekalian? Apa hukumnya? Boleh apa tidak? Yang pertama dulu. Jawabannya tidak boleh. Sekarang masuk ke dalam perbuatan syirik atau tidak? Yang jelas dia dosa besar. Nah, ada hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kita sebutkan dalilnya terlebih dahulu. Hadisnya adalah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ala man kana halifan falyahlif billah." Barang siapa yang hendak bersumpah, ya, ala man kana halifan fala yahlif illa billah. Barang siapa yang hendak bersumpah, maka janganlah dia bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah. Berarti ada larangan untuk bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Fakanat Quraisyun tahlifu bi abaihim. Hal ini disebabkan karena dulu orang-orang Quraisy itu kalau bersumpah itu mereka dengan nama abah-abah mereka, dengan nama nenek-nenek moyang mereka, dengan nama kakek mereka. Ya, faqala la tahlifu bi abaikum. Lalu Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian bersumpah dengan nama ayah-ayah kalian, dengan nama nenek moyang kalian. Contohnya, demi abahku nah, atau demi ibuku nah. Ya. Ini adalah larangannya dari Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain sama, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Barang siapa yang dia bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah, atau kalau tidak enggak usah bersumpah. Atau kalau tidak diam, kata Nabi SAW. Dan inilah yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. La in ahlifu billahi kadziban. Ada dua kesalahan, ada dua ya, kemungkinan orang itu salah di dalam ketika dia bersumpah. Satu, jamaah sekalian, ini sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. La in ahlifu billahi kadziban. Aku bersumpah dengan nama Allah tapi berdusta. Apa tadi? Berdusta bolehkah kata jamaah sekalian? Kata boleh. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku bersumpah dengan nama Allah tapi berdusta lebih baik ketimbang aku, atau lebih aku sukai
ketimbang aku bersumpah dengan nama selain Allah tapi jujur. Yang satu sumpahnya bukan dengan nama Allah tapi apa tadi? Yang satu sumpahnya dengan nama Allah tapi berdusta. Ini ada dua nih kemudorotan, ada dua kesalahan. Satu, ini bukan ulun yang ngomong, Abdullah bin Mas'ud. Bukan berarti kita menormalisasi bersumpah dengan nama Allah lalu berdusta. Itu dosa besar juga. Dosa besar juga. Kada boleh pian bersumpah dengan nama Allah tapi berdusta. Ngaran berdusta tuh biar kada bersumpah kada boleh. Apalagi kalau seandainya bersumpah dengan nama Allah tapi berdusta, ini lebih parah lagi. Ya, perkataan Abdullah bin Mas'ud ini bukan untuk menormalisasi bersumpah dengan nama Allah lalu berdusta. Ulun kada hendak ini dijadikan dalil oleh para pejabat yang hendak korupsi. Bersumpah dengan nama Allah untuk amanah. Wah, Abdullah bin Mas'ud yang penting bersumpahnya dengan nama Allah. Lalu berdusta kata Bapak, salah. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi ketika ada dua kesalahan yang besar, Abdullah bin Mas'ud ingin menunjukkan mana yang lebih besar di antara dua kesalahan tersebut. Kan begitu, jamaah sekalian. Yang pertama tadi adalah bersumpah dengan nama Allah. Tapi apa? Berdusta. Ini yang pertama dulu nih. Bukan berarti Abdullah bin Mas'ud melakukannya, enggak. Tapi di sini sedang menjelaskan mana yang lebih parah di antara keduanya. Sedangkan kebanyakan dari manusia itu banyaknya mengira bahwa yang ini yang paling parah. Nomor satu nih. Padahal sebenarnya yang kedua nih, ya, bersumpah dengan selain Allah tapi jujur. Mana yang lebih parah di antara keduanya? Abdullah bin Mas'ud menyebutkan yang ini nih lebih parah jamaah sekalian. Nih lebih parah nih yang nomor dua nih. Bersumpah dengan selain Allah tapi jujur. Karena yang pertama ini masuk dosa besar, yang kedua masuk dosa besar plus bisa menjadi syirik. Syirik kecil bahkan bisa jadi menjadi syirik besar. Bahkan bisa jadi apa? Menjadi syirik besar. Kadang kegampangan jemaah sekalian kalau udah syirik besar. Baik, sudah bisa dimengerti. Sekali lagi, ini bukan berarti yang ini boleh. Enggak, sama juga. Tapi kalau antara dua ini, karena kebanyakan orang menganggap yang pertama ini yang lebih besar dosanya, Abdullah bin Mas'ud ingin membandingkan, ya, ingin menjelaskan kepada kita bahwa yang lebih besar itu yang ini loh. Meskipun jujur iya, tapi bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala itu masuknya ke dalam kesyirikan. Baik, sudah bisa dimengerti sampai sini jemaah sekalian? Baik. Kemudian jemaah sekalian, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa ini riwayatnya adalah riwayat Al-Imam Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Dan Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih dalam kitab beliau Al-Irwa, ya. Nabi SAW mengatakan man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Nah, ini yang jadi masalah. Barang siapa yang dia bersumpah dengan selain nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah berbuat syirik. Waduh, kadang kegampangan ini berbuat syirik ini. Apa hubungannya dengan perbuatan syirik? Apakah sebesar itu dosa orang yang bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala? Maka jawabannya begini jamaah sekalian. Ini dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini. Juga Syekh Abdurrahman Al-Muallimi, nanti akan kita sebutkan penjelasan beliau, luar biasa sekali. Baik. Jadi bersumpah dengan selain Allah. Meskipun jujur Ustaz, iya, meskipun jujur tetap kada boleh. Tetap kada boleh. Ustaz, daripada ulun bersumpah dengan nama Allah, tapi ulun ini ada rencana bang, hendak berdusta. Sudah bersumpah dengan selain Allah, berdusta pulang. Nah, ini double. Iya. Karena kalau bersumpah dengan nama Allah, Ustaz, ulun tidak mau, Ustaz. Karena itu takutnya nanti jadi malah semakin besar. Enggak. Bersumpah dengan selain Allah itu dosa sendiri, besar dosanya. Baik.
Bersumpah dengan selain Allah, bagaimana perinciannya? Karena ini contoh yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, maka kita harus rincikan. Yang pertama adalah dia memungkinkan untuk bisa terperosok ke dalam syirik besar. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Nabi SAW, faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Dia bisa masuk ke dalam syirik besar. Bagaimana penjelasannya? Kapan masuk ke dalam syirik besar? Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan, fa in i'taqada fil mahlufi bihi min at-ta'zimi ma ya'taqiduhu fillahi kana bidzalika al-i'tiqadu kafiran. Ini kata Ibnu Hajar, ya, ulama yang mengarang kitab Fathul Bari. Kata beliau adalah apabila, perhatikan di sini, apabila seorang yang bersumpah dengan selain Allah, apabila yang bersumpah dengan selain Allah meyakini, mengagungkan yang dia bersumpah dengan nama tersebut yang selain Allah nih, sebagaimana dia mengagungkan Allah, maka kata Ibnu Hajar al-Asqalani dia sudah terjerumus ke dalam syirik besar. Ulun beri contoh. Kalau ada orang yang bersumpah dengan nama nenek moyangnya atau nama ibunya, kemudian dia berkeyakinan terhadap ibunya, mengagungkan ibunya setara dengan ketika dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia masuk ke dalam syirik besar karena keyakinannya menyamakan antara ibunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dimengerti sampai sini? Ulun beri contoh yang lain. Kalau ada orang dia sangat menghormati, sangat menyayangi, misalnya anaknya, dia sangat menyayangi anaknya, atau misalnya ya dia sangat menyayangi anaknya, lalu kemudian dia bersumpah dengan nama anaknya, tapi kasih sayangnya kepada anaknya membuat dia mengagungkan anaknya itu setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dipakai oleh dia untuk bersumpah. Nah, yang demikian itu tidak benar, masuk ke dalam syirik besar. Ulun beri contoh yang lain. Kalau ada orang punya benda pusaka. Kalau ada orang punya benda pusaka. Kenapa, Pak? Aman ya? Aman deh. Kalau ada orang punya benda pusaka, atau misalnya ya, apa lagi benda pusaka, atau misalnya pohon keramat, atau misalnya nih ya, ada orang yang mengagungkan penunggu, misalnya pantai selatan. Wah, penunggu pantai selatan, oh diagungkan banget, dia takut banget, kasih sesajen. Lalu dia bersumpah atas nama penunggu pantai selatan dengan keyakinan bahwasanya dia mengagungkan penunggu pantai selatan tersebut setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini masuknya ke dalam syirik besar ketika dia bersumpah dengan nama penunggu pantai selatan. Baik, jadi kurang lebih begini. Kapan masuk syirik besar? Apabila yang bersumpah dengan selain Allah meyakini dan mengagungkan yang disebutnya dalam sumpahnya, setara dengan Allah. Jadi pengagungan dia, karena kan orang bersumpah itu sebabnya adalah karena dia mengagungkan yang disebutnya dalam sumpah. Bisa dimengerti sama sini? Kalau bersumpah itu kan untuk meyakinkan orang yang kita bersumpah di hadapannya, kan begitu. Dan kalau kita mau meyakinkan itu, yang dibawa bersumpah itu harus sesuatu yang agung, harus sesuatu yang artinya kita hormati atau kita agungkan.
ketika di dalam Islam ada aturan tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala, itu artinya kita dalam sumpah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita angkat yang lain kita sebut sebagai sumpah, itu berarti ada kemungkinan apabila sampai dia keyakinannya menyetarakan yang disebutnya dalam sumpah setara dengan Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia sedang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam keyakinannya dengan orang yang disebutnya di dalam sumpahnya. Sudah bisa dimengerti sampai sini? Baik, sekarang pertanyaannya. Ini perkataan Ibnu Hajar, kurang lebih ringkasan yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sekarang pertanyaannya. Oke, Ustaz. Tanda-tanda orang yang berkeyakinan bahwa dia mengagungkan yang disebutnya dalam sumpah, ya, dia berkeyakinan yang disebutnya dalam sumpah itu setara dengan Allah. Tanda-tandanya bagaimana? Syekh Abdurrahman Al-Muallimi menyebutkan tandanya. Perhatikan di sini indikasinya. Kasih ini penting. Tanda atau indikasinya. Dia mengharapkan, kata Syekh Abdurrahman Al-Muallimi, orang yang bersumpah tersebut mengharapkan ya pahala atau ganjaran yang gaib yang nggak kelihatan. Contoh seperti pahala itu kan nggak kelihatan ya mas kalian. Ya, pahala dari sumpahnya apabila dia tepati. Bisa dimengerti seperti ini? Apabila dia tepati. Ia tepati. Dan takut ya dosa bila diingkari. Bisa dimengerti sampai sini jemaah sekalian? Ini ulun jelasin ya. Apa tandanya orang itu mengagungkan yang disebutnya dalam sumpah sama setara sebagaimana dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdurrahman Al-Muallimi menyebutkan tanda yang luar biasa memudahkan untuk kita memahami hal ini. Tandanya kalau ada orang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia mengharapkan pahala dari orang tersebut atau dari sesuatu yang disebutnya dalam sumpah. Pahala nih. Kan pahala datangnya hanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan pahala atau dia mengharapkan, nih kalau saya bersumpah dengan nama ini maka rezeki dari langit akan datang. Nah, ini berarti dia sudah menyatarakan antara yang disebutnya dalam sumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau tidak demikian, kalau dia mengingkari, dia takut nanti dapat dosa. Kalau dia mengingkari, takut dia dapat bencana, takut dia dapat hukuman. Nah, ini berarti tanda-tandanya orang yang menyebut sesuatu atau seseorang dalam sumpahnya berarti dia sudah menyetarakan antara yang disebutnya dalam sumpahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita terapkan dalam contoh. Misal ada seseorang yang bersumpah. Ini ulun ngasih contoh ya. Ada orang yang bersumpah, misalnya fulan bersumpah demi penunggu pantai selatan, misalnya. Oke. Misal dia mengucapkan sumpah seperti ini. Ya, aku akan ya kembali ya ke tempat ini misalnya. Ini sumpahnya dia, ya. Kalau seandainya dia merasa, mengira, berkeyakinan bahwa kalau dia menepati sumpahnya dia akan mendapatkan pahala dan kebaikan, sebagaimana dia meyakini bahwasanya kebaikan itu datang dari Allah, berarti juga datang dari ketika dia menepati sumpahnya.
untuk Siratu pantai selatan ini, maka berarti ini masuknya ke dalam syirik besar. Bisa dimengerti sampai sini? Atau kalau dia takut kalau tidak menepati sumpahnya akan datang bencana dalam kehidupannya. Nah, itu sama. Ini masuk ke dalam syirik besar. Sudah? Bisa dimengerti sampai sini jamaah sekalian? Baik. Nah, inilah tadi, ini yang pertama ya. Syirik besar. Apabila tidak demikian, maka berarti masuknya ke dalam syirik kecil. Sudah? Bisa dimengerti sampai sini? Baik, ulun rasa insyaallah semoga mudah-mudahan jelas. Ini yang pertama dulu jamaah sekalian. Yang kedua, di antara contoh yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sudah? Boleh ulun hapus enggak? Boleh? Baik. Ulun hapus ya. Baik. Yang kedua, di antara contoh yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah perkataan sya'allahu wa syi'ta, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Nah, ini masuk nih. Masya'allahu wa syi'ta. Yang kedua. Ya. Terserah kehendak, ini perkataan Allah dan kehendakmu, kehendakmu. Ini perkataan pernah diucapkan oleh salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan ini pernah diucapkan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, diriwayat Imam Ahmad. Anna rajulan qala lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah wa syi'ta. Kata orang tersebut, kata sahabat tersebut, terserah Allah dan terserah engkau wahai Rasulullah. Perhatikan, terserah Allah dan terserah engkau wahai Rasulullah. Bisa dimengerti sampai sini? Baik. Ternyata ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena perkataan tersebut mengandung lafaz-lafaz kesyirikan, penyetaraan antara Allah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditegur sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, aja'altani lillahi nidda, apakah engkau menjadikan aku setara dengan Allah? Bal masya Allah wahdahu. Tapi kata Nabi, katakanlah masya Allah wahdahu, terserah kehendak Allah saja, hanya kehendak Allah. Dalam riwayat Al-Imam An-Nasai, Nabi SAW menyatakan masya Allahu thumma syi'ta, katakanlah terserah Allah kemudian terserah engkau wahai Rasulullah. Bisa dimengerti sampai sini? Baik. Para ulama membagi, jamaah sekalian, para ulama membagi perkataan seperti ini menjadi tiga. Ya, perkataan semacam ini tuh hakikatnya sebenarnya terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah perkataan yang dianjurkan, yang paling baik, ya, dianjurkan atau disunnahkan. Apa perkataannya? Ya, masya Allahu wahdahu, sebagaimana dikatakan oleh Nabi di hadis yang pertama ini. Masya Allahu wahdahu. Apa artinya? Ya, terserah Allah. Allah. Wahdahu ini artinya adalah ya hanya terserah Allah. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Ya, jadi hanya terserah Allah. Bisa dimengerti? Sampai sini jamaah sekalian. Jadi tidak menyertakan kehendak yang lain. Ya. Yang kedua adalah boleh tapi dimakruhkan. Boleh tapi dimakruhkan. Tidak dianjurkan adalah masya Allahu summa syi'ta. Ya, terserah Allah lalu kemudian, perhatikan, tidak menyamakan. Kalau yang pertama kan, kalau yang pertama ini hanya terserah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyertakan kita kehendak keinginan yang lainnya. Nah, yang kedua ini terserah Allah lalu kemudian terserah engkau. Ya, lalu kemudian terserah
engkau. Ini boleh, tapi tidak dianjurkan. Kalau harus pian ingin menyebut orang tersebut, maka pakailah kalau dalam bahasa Arab summa, atau kalau kita terjemahkan lalu kemudian terserah engkau. Kenapa ini tidak dianjurkan? Di antara sebabnya adalah sebenarnya ini cukup. Yang pertama ini cukup, terserah Allah Subhanahu wa taala, cukup. Tapi kalau kita ingin menghargai orang karena sedang berbicara dengan orang, maka pakailah lalu kemudian terserah engkau. Tapi ini sedikit banyaknya bisa menimbulkan ujub dan kesombongan pada orang yang sedang kita ajak bicara. Bisa dimengerti? Sampai sini jamaah sekalian? Ya baik. Yang ketiga, nah ini yang terlarang. Yang ketiga, ini yang terlarang. Di mana ulun nulis? Tiga sini ya. Tengah. Ini yang terlarang atau tidak boleh. Apa perkataannya? Masya Allahu, Insya Allah, wa syi'ta. Terserah Allah dan, perhatikan di sini, dan terserah engkau, sebagaimana kehendak Allah dan kehendak engkau. Ini diucapkan, perhatikan di sini jangan sekalian. Ini penting sekali. Poin ini sangat penting sekali. Ini diucapkan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada sedikit pun keyakinan menyetarakan antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi Muhammad, nggak ada. Tapi itu pun tetap ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi niat baik untuk mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diatur di dalam syariat kita. Kalau ada orang yang mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan alasan untuk memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian mengangkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikam kada meyakini kah bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa mengatur alam semesta? Ini Nabi loh, Nabi loh ini. Rasul yang paling mulia, ikam kada menghormati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, tidak begitu konsepnya jamaah sekalian. Karena yang namanya mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diatur di dalam syariat kita, dan tidak boleh pengagungan tersebut membuat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membuat Nabi Muhammad SAW disamakan dan disetarakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang minta? Nabi Muhammad yang bilang seperti itu Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian mengagungkanku berlebihan sebagaimana orang-orang Nasara mengagungkan Isa bin Maryam. Bisa dimengerti? Sampai sini jamaah sekalian. Nah, ini adalah contoh yang disebutkan oleh siapa? Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi kalau kita mau mengucapkannya seperti ini, ya insya Allah terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini bagus, yang paling bagus. Yang kedua adalah boleh kalau kita sedang ngobrol sama orang, kemudian setelah itu ya terserah Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian lalu terserah pian. Ya, ini sama kurang lebih seperti misalnya begini ya. Ini sama kurang lebih ketika kita mau berterima kasih kepada seseorang. Kadang kita lupa. Ya, jangan sampai kita terjerumus ke dalam perkataan yang tidak diperbolehkan dalam syariat. Ini contoh Pak ya. Kalau kita mau berterima kasih kepada seseorang, kadang kita bisa menyambat saking hendaknya berterima kasih. Kadang jakanya kada depian, bah ulun bisa mati dawah ini. Gitu. Kan bisa sering sudah. Jakanya kada depian, entah kayak apakah hidup ulun ini. Padahal ini termasuk di antara yang mirip seperti ini. Bagaimana kita mengucapkan terima kasih kalau ingin mengucapkan bahwa dia adalah orang yang berjasa dengan kita, maka ucapkanlah ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian atas izin Allah ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala dan atas izin Allah, lalu kemudian atas bantuan pian. Nah, bisa dimengerti? Sampai sini jawab saya. Lalu kemudian atas bantuan pian, kita kadang-kadang hendak berterima kasih lawan seseorang, kita lupa.
bahwa semua itu tidak akan pernah terjadi meskipun orang yang membantu kita itu menginginkan, ya, bekerja sama dengan seluruh makhluk di dunia, kalau Allah tidak mengizinkan, ya tidak akan terjadi. Jadi kalau kita hendak berterima kasih dengan konsep yang seperti itu, jangan langsung jakanya kadada pian. Ulun ini kayak apakah hidup wah ini pian tuh bang menolongi ulun. Ini jangan sampai jemaah sekalian. Kita ucapkan, ya, kalau bukan karena Allah, lalu pian nang menolongi ulun, ulun mungkin kada tahu wah ini hidup ulun kayak apa. Nah, bisa dimengerti sampai situ jemaah sekalian. Ini yang kedua, ya. Ya, terserah kehendak Allah dan kehendakmu. Ini termasuk di antara lafal yang ada kecil. Ini Nabi Muhammad SAW jemaah sekalian. Ya. Sahabat ini ingin mengagungkan Nabi Muhammad SAW, tapi ditegur oleh Nabi Muhammad SAW karena ya ada batasan yang mengagungkan Nabi Muhammad SAW dan tidak boleh saking mengagungkannya sampai membuat Nabi Muhammad SAW setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di hati sahabat ini tidak ada sama sekali ingin berbuat syirik, itu nggak ada. Ya, sama sekali tidak ada. Baik, berapa menit lagi? Oh, habis. Baik. Tanggung jemaah sekalian. Ya, mungkin ulun cukupkan sampai demikian. Ada beberapa contoh lagi, tapi kalau nanti insya Allah ulun lihat kita perlu sebutkan contoh-contohnya, kita akan sebutkan. Tapi kalau tidak perlu, langsung nanti kita lanjut kepada pembahasan berikutnya. Ini yang mungkin bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Salah dan khilaf ulun mohon dimaafkan. Apabila ada yang tidak berkenan atau kurang berkenan dari apa yang ulun sampaikan, ulun mohon maaf. Atau mungkin hal yang mungkin ya, tidak ada sama sekali jamaah sekalian untuk niatan menyindir, menyinggung, sama sekali tidak ada. Tapi kita sekarang dalam posisi sama-sama belajar, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang bisa senantiasa selalu berada di jalan para penuntut ilmu, agar kita semua bisa mudah dalam menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.